kan tadi saya tunjukin ya, ini saksi nih semua nih yang ada di sini. Dari menit awal saya play sampai menit akhir, kebaca kan itu cuma ngomongin saya doang tuh selama 8 menit gitu. Makanya. Dari awal. Ada seorang muslim. Ya. Itu live. Live itu saat live. Ada orang yang terlahir muslim, kata dia. Masya Allah, menguasai Hebrew, ngerti ini, bahkan dia bisa membedakan itu selebar apa bukan. Coba siapa di dunia kristologi ini selain saya? Debbie Wijaya tuh. Sampai kepada menit ke-8 kita dengar bersama disebut mereknya, iya toh? Nah, ya udahlah, saya sih cuma ngatakan gitu loh. Jadi kalau saya prinsipnya gini, saya tuh orangnya seperti cermin gitu loh. Jadi ketika ada orang tidak beradab, untuk apa saya harus beradab dengan dia? Ketika dia sendiri tidak menganggap saya saudara muslimnya, untuk apa saya juga harus anggap dia saudara muslim, kan gitu. Ketika ngadapin orang yang tidak punya adab, bahkan tidak waras, itu nggak perlu pakai cara yang waras. Gempar, Rezky Moreh, pakar bahasa Ibrani bongkar adab Ustadz Kainama di akun Komal TikTok Indonesia Green. Pasalnya Rezky Moreh tidak terima ketika nama dirinya disebut-sebut dalam diskusi secara live di akun YouTube salah satu mualaf terkenal yang tidak disebutkan namanya. Dalam diskusi itu, Ustadz Kainama menyudutkan Rezky Moreh, dan inilah yang membuat dia marah. Padahal dia hanya menegur Ustadz Kainama terkait kosakata dalam bahasa Ibrani yang ditafsirkan oleh Ustadz Kainama secara tidak benar secara langsung dan bukan dalam ruang-ruang diskusi keagamaan. Menurut Moreh, dalam diskusi secara live tersebut, selama 8 menit Ustadz Kainama hanya membahas tentang dirinya. Terkait hal itu, Rezky Moreh menantang Ustadz Kainama untuk berdebat dengannya di universitas manapun dia mau, dengan menghadirkan pakar-pakar teologi. Dalam komal itu pun dia menyentil beberapa mualaf, yang ketika sudah menjadi mualaf bukan belajar Al-Quran secara mendalam tetapi malah menjadi kristologi mengurusi iman orang lain pada agamanya sebelumnya. Rezky Moreh berpendapat bahwa orang soleh yang berbicara penuh sensasi namun nol esensi, mereka lagi mencari ekstensi. Tanpa berlama-lama mari kita simak diskusinya di room Komal TikTok Indonesia Grand berikut. Udah ngerasa paling pinter, padahal kalau dites depan publik nggak ada yang berani gitu loh. Jadi cuma pamer kebodohan untuk memperbodoh umat Islam. Saya masih ngomong sama mualaf, ketika Anda masuk Islam, kata saya, kalau Anda nggak belajar Al-Quran, lebih baik Anda keluar lagi dan masuk Kristen lagi, murtad lagi aja, saya bilang. Karena kenapa? Banyak kali gini, ada mualaf masuk ke dalam Islam, ya. Saya tanya, kamu masuk Islam karena apa? Saya menemukan 20 kesalahan Bible, kata dia. Oke. Masuk Islam. Tiba-tiba setelah 1 tahun dia jadi mualaf, udah di branding nih jadi ustadz seorang satu ini. Padahal nggak becus ngaji padahal. Gitu. Aduh. Iya. Lalu ceramah sana sini dan dia menjelaskan ada 35 kesalahan Bible. Beranak nih yang tadinya awal dia temukan 20 jadi 35. Berarti semenjak dia masuk Islam, dia masih baca tuh kitab yang namanya Bible, bukan belajar Quran. Iya, pas giliran saya sodorkan kitab Quran gitu kan, saya sodorkan, coba baca, nggak bisa baca. Itu banyak yang seperti itu kalau saya mau bongkar-bongkar. Bahkan saya berani sebut nama merek orangnya, gitu loh. Ya itulah, maksud gue gini juga bang, bener bang yang lo bilang bang. Maksud gue juga, ngapain sih orang mualaf itu ya, lu bukannya belajar kitab yang lama lagi, lu belajar dalamin yang kitab kita ini, kan begitu ya harusnya ya. Ini malah tujuannya malah ke situ, kan aneh. Iya, dan yang di TikTok ya, ini banyak yang model mentalnya kayak si Kainama satu ini banyak. Gitu. Dan saya kalau misalkan ketika mau dikatakan ya gitu kan, coba bang kalau gitu berani nggak diadu kebenaran? Saya tungguin di UIN, tinggal pilih dia UIN Sepulau Jawa mau di mana. Saya siap ketemu sama dia, mau bahas apa, tentukan topiknya. Gak usah di live kan, tertutup aja, kita panggil lah salah satu simpatisan orang soleh gitu kan buat jadi saksi. Kita lihat seberapa dalam isi kepala dia. Saya sangat berani melakukan itu.
Tinggal pilih mau di UIN, mau di UMU, bebas gitu loh. Waduh, ini roomnya adu domba. Ya dia kan oten, makanya dia adu domba kan dia gimana sih? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah. Sadat lagi salat subuh Loh, kok syahadat itu bukannya pakai syahadat itu nih saya? Yang laki-laki sholat subuh dulu sana. Gue tungguin ini Romo. Ya, harusnya yang namanya muslim ya, yang namanya muslim beneran. Ini muslim beneran nih, bukan muslim ngakunya muslim gitu kan di online ya, bukan ya. Iya. Namanya sesama muslim itu kewajiban yang paling intinya satu, selain tolong menolong ya gitu loh sesama, yaitu apa? Saling mengingatkan dan mengingatkan di kala sepi. Nah, ketika ditimpalinnya ya, kalau orang udah star syndrome itu kan setengah ODGJ sebenarnya. ODGJ Kayak memang gitu, ODGJ. baper, diangkat di live biar pengikutnya mengakomodir kebencian dia, ketidaksukaan dia. Nah terkadang mustaminnya bego juga gitu loh, netizennya kebawa juga gitu loh, nggak mau mengkaji gitu. Itu yang kadang disesalkan gitu loh. Makanya saya mah jujur aja gitu loh, kalau ini semakin buruk saya mau bom namanya dunia persilatan ini. Iyalah. Nanti saya akan bongkar gitu loh. Ini tuh gibah kebenaran, Pratiwi. Gibah kebenaran. Bang Ben, bener gak tuh Bang Ben? Ada gibah kebenaran. Iya. Apa perlu ini perlu on cam nggak? Gua mau sholat subuh nih, Mbak Pratiwi. Goblok. Enggak, emang Cipluk ini dia wanita Syiah emang dia. Enggak benar. Jangan nanti besok dia diserang kan. Tahu gak? Dulu sering masuk roomnya Papa Jahat, roomnya BAB, roomnya Kakak Mary Chris. Gila masuk roomnya Bang Billy. Dia Syiah, buset. Gini Pratiwi, saya kasih satu tanggapan gini. Ketika ngadapin orang yang tidak punya adab, bahkan tidak waras, itu nggak perlu pakai cara yang waras. Itu prinsip saya. Gitu. Gak usah mengklaim gini lah. Sikapi mereka bang, mereka sesama muslim. Saya dipaksa harus menyikapi dia sesama muslim, sedangkan dia sendiri tidak menyikapi saya saudara muslimnya. Kan lucu jadinya. Nah, kecuali Pratiwi bisa mengatakan demikian kepada mereka, silakan. Gitu loh. Kalau saya orang yang biasa acting saya gitu loh. Saya kan selama ini aja saya nggak pernah namanya ngaku. Yang lain itu kebanyakan cuma tahu kopas sana, cuma pamer sensasi. Saya teriak-teriak kayak gitu kan cuma baru sekarang gitu loh. 3 tahun yang lalu sampai bahkan 4 tahun yang lalu saya tutup mulut, nggak buka mulut gitu loh. Saya cuekin aja. Itu udah cukup jaga adab saya gitu loh. Tapi untuk kali ini ya mohon maaf gitu, memang perlu dibongkar. Iya, apalagi di room Oten. Ini kan si Green kan Oten dia. Memang suwe Green. Jadi ya mohon maaf gitu loh. Kalau mereka sendiri nggak bisa jaga adab, jangan paksa saya harus beradab dengan mereka gitu loh. Karena saya akan berlaku seperti cermin gitu loh. Ketika dia pamerkan tidak beradab, saya juga akan tunjukkan cara tidak beradab gitu loh. Tapi kalau saya tidak beradabnya masih bisa memberikan edukasi gitu loh. Makanya ya saya selalu katakan sama Ikhwan Fillah semua, ketika kita temukan orang-orang soleh kita berbicara penuh sensasi namun nol esensi, ya husnuzon saja. Mereka juga lagi nyari esensi dari yang mereka bicarakan. Buat yang nalarnya panjang pasti akan komen ke saya langsung gini, berarti bang maksud abang bego dong. Karena kenapa? Cuma orang bego yang ngomong penuh esensi, penuh sensasi tanpa esensi dari yang dia bicarakan. Itu cuma orang bego. Ya silakan ditafsirkan sendiri lah gitu kan, kayak gitu. Tadi dia nggak dengerin kali bang yang rekamannya Ustadz itu. Iya, kan udah dikasih tahu tadi jalurnya. Bahkan tadi saya tunjukin ya, ini saksi nih semua nih yang ada di sini. Dari menit awal saya play sampai menit akhir, kebaca kan itu cuma ngomongin saya doang tuh selama 8 menit gitu. Makanya. Dari awal. Ada seorang muslim. Ya. Itu live. Live itu saat live. Ada orang yang terlahir muslim, kata dia. Masya Allah, menguasai Hebrew, ngerti ini, bahkan dia bisa membedakan itu selebar apa bukan. Coba siapa di dunia kristologi ini selain saya? Debbie Wijaya tuh, Debbie.
Dengerin Sampai Mbak kepada Pratiwi. menit ke-8 kita dengar bersama disebut mereknya, iya toh? Nah, ya udahlah, saya sih cuma katakan gitu loh. Jadi kalau saya prinsipnya gini, saya tuh orangnya seperti cermin gitu loh. Jadi ketika ada orang tidak beradab, untuk apa saya harus beradab dengan dia? Ketika dia sendiri tidak menganggap saya saudara muslimnya, untuk apa saya juga harus anggap dia saudara muslim, kan gitu. Babat semua sama saya gitu. Dan saya sangat mampu untuk melakukan itu. Makanya saya nggak Iya. pernah takut dengan siapapun, mohon maaf gitu loh. Ini Itu. polemikus kita babat ya bang berarti. Yang polemikus. Ya saya sih prinsipnya gitu aja lah gitu loh. Ayo salat subuh. Jadi intinya saya Open kasih cam ya. gambaran ya. Orang-orang soleh itu demikian. Banyak yang mentalnya kayak gitu. Dikritiknya di belakang nih. Kita udah ngikutin mazhab Syafi'i yang bener. Tapi Iya. baper gitu loh. Minta dukungan para minionnya ya. Dengan ngomong di live kayak tadi tuh contohnya. Itu 2019 saya udah rasakan hal yang seperti itu. Tapi ya mohon maaf, saya nggak pernah takut dengan minionnya. Bila perlu ya, figur yang dipuja sama minion ya saya tumbur sekalian gitu loh. Makanya saya nantangin waktu sama Kak Inama. Ketika Anda ngerasa benar, saya tunggu kamu mau ngobrol sama saya soal ini di UIN mana. Tapi udah 3 tahun mau 4 tahun dengan alasan saya nggak mau debat dengan sesama muslim. Ini bukan debat kata saya. Kita diskusi akademis. Kita Iya. hadirkan satu pembanding yang ahli. Jadi yang keropok saya apa Anda gitu kan. Maka mohon maaf dalam kacamata saya ya, orang terkenal itu nggak berarti dia nggak bodoh gitu. Yang bodoh banyak sebenarnya. Mungkin itu aja saya sebelum sholat subuh. Iya bang, kita sholat subuh dulu lah bang. Nah, standby saya ya, mau subuhan dulu. Iya bang. Aku jagain. Wih, langsung rame room kita. Bukannya bersatu menghadapi oten-oten itu malah jadi gunting dalam sarung. Aduh, itu industri debat. Ngapain bersatu sama dukung industri debat? Ah, udah sholat dulu ah. Astagfirullahaladzim, kenapa jadi begini?